Saat ini kita akan mendengarkan bacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh adik Dela Gato. Dipersilakan. Daftar riwayat hidup. Nama Rafael Nathanael Junior Keles. Tempat tanggal lahir Kolongan 4 Juni 2009. Nama ayah Michael Gentry Frederick Keles. Nama ibu Fitri Judith Gato. Almarhum anak ketiga dari 4 bersaudara, yaitu anak pertama Rival Keles, anak kedua Dela Binti Gato, anak ketiga almarhum Rafael Nathanael Junior Keles, anak keempat Andrew dan Junior Keles. Pendidikan terakhir SD Impres Mapangat Barat, SMP Advent Kolongan, dan masih bersekolah di SMA Negeri 2 Manado. Kronologi kejadian: almarhum Rafael keluar rumah pada jam 8 minta malam dengan alasan cuma mau putar-putar ke lorong. Tetapi 1 jam ia belum pulang karena kita khawatir mama dengan Andrew cari Rafael ke teman-teman di lorong belakang. Mereka semua tidak tahu Rafael di mana. Sekitar jam 10.15 malam ada Rafael ke rumah. Dari rumah dia bilang kalau Rafael ada celaka di Mapangat karena kondisi Rafael parah, maka dibawa di rumah sakit Auri. Tapi ada Rafael memutuskan bapak seraganya pada jam 11. Selamat jalan aku, selamat jalan aku, selamat jalan adikku, selamat jalan teman kami tercinta. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian daftar riwayat hidup ini dikuatkan dibacakan dalam bacaan almarhum Selasa 21 Januari 2025. Terima kasih. Luar biasa, kita kaget juga waktu kita kasih tahu Pak Rafael ini, dia masih agak pendek, tapi cepat sekali dia DP pertumbuhan, kita sendiri kaget. Sehingga kenangan manis dari atlet bola voli Desa Kolongan yang Rafael sama-sama dengan orang ada di grup. Kita kasih tahu di grup kemarin, orang kasih satu pujian khusus atlet bola voli yang ada di Desa Kolongan karena kita adalah salah satu pengurus. Jadi orang tua, mama, papa, bahkan kakak, adik, oma, opa, bersaudara sangat sedih kalau mama bilang Rafael, nana bapak belikan motor dan papa sama ada beli peti. Dia kakak bilang, Rafael, kalau orang boleh buku ganti, mau buku ganti orang. Karena banyak rencana ke depan, cita-cita dari Rafael yang orang tua sudah siapkan, khusus untuk Rafael. Ini ya sangat menjadikan, tapi itulah otoritas Tuhan yang nampak di keluarga besar ini.
Kemarin kita sama-sama mengikuti ibadah bersama dengan teman-teman sekolah SMA 2. Si ibu kelasnya bilang, di Rafael susah kita memarah karena dia aktif. Rafael yang paling tidak suka DP wali kelas bilang dia suka DP baju di luar karena mudah benang pasuar. Ada kesaksian khusus dari sekolah sehingga dia mulia DP wali kelas ini selalu dia membasembunyi karena baju di luar. Apa sebab DP wali kelas bilang tidak bisa marah? Begitu wali kelas memarah, dia pakai Bapak Ibu sehingga tidak dapat marah. Dari sekian siswa ada perlakuan khusus lain khusus untuk Rafael. Itulah kenangan Rafael. Jadi orang tua, mama, papa, kakak, adik, bahkan oma, opa, saudara saya Pak Rafael, tapi Tuhan lebih sayang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahkan Kepala Kecamatan Talawan, Hukum Tua, keluarga Monika Rumambi, dan saya pribadi keluarga Pusuk Asa menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Rafael. Semoga duka cita yang dirasakan oleh keluarga besar akan dibalas dengan sukacita oleh Tuhan. Percaya Tuhan pasti melindungi keluarga bahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ayat duka yang kami hormati di saat pagi hari ini, memang kalau kita mendengarkan yang pertama ucapan selamat datang, siapapun dia menghadapi kecelakaan, memang kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kalau ini terjadi, ini semua hanya oleh pertolongan dari Tuhan, dan rencana Tuhan itu pasti yang baik. Ini di dalam firman Allah saya ambil di dalam pengkhotbah, ada juga pengkhotbah 3, ada waktunya sebut, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Dan saat pagi hari ini keluarga besar Keles Katu menghadapi duka yang paling mendalam. Memang juga kami jemaat di PDI Eklesia Golongan mendengar saat ini, memang saya katakan sangat malu karena kecelakaan dengan jemaat GPDI Eklesia Golongan. Namun kita percaya pada saat ini Ibu Gembala bisa disampaikan bahwa untuk sambutan Bekasur, namun kita percaya, memang saya katakan memang malu karena siapapun dia menghadapi duka cita yang paling mendalam. Umur yang ke-15 tahun, kita percaya memang membutuhkan juga sangat besar pembina kasih sayang orang tua mendengar waktu pemuda Rahel Keles ini ada kecelakaan. Kami juga ada kunjungi jemaat waktu di rumah sakit Auri. Kami hamba Tuhan atau pendeta GPDI Eklesia Golongan meminta maaf kepada keluarga Keles Katu
dengan peristiwa yang ada ini. Kita selalu berdoa agar benar-benar semua apa yang mereka rencanakan kita sudah dengar. Tentunya ucapan selamat datang, kita berdoa agar benar-benar keluarga besar yang bersatu diberkati oleh Tuhan. Kakak adik, oma dan opa bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Kita percaya tentunya waktu Tuhan selalu baik. Puji Tuhan, itulah penyampaian kami di saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Diundang pelayat untuk berdiri selain keluarga. Kita melakukan lagu Sion nomor 88, Tuhan pelihara. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kemuliaan surga, di saat ini Tuhan kembali lagi kami datang menghampiri tahta kehadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan limpah syukur banyak terima kasih karena merasalah kami, kasih setia-Mu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Engkau menyertai keluarga yang berduka, keluarga Katu'u, hingga pada saat ini Tuhan Engkau tetap menguatkan mereka. Saat ini Tuhan kami siap memulaikan perbaktian untuk ibadah pemakaman pada saat ini. Kami berdoa khusus untuk Pendeta Anderson Mona yang akan memimpin perbaktian pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang nanti akan disampaikan boleh berikan kekuatan bagi kami semua, teristimewa bagi keluarga, dengan satu pengharapan apabila Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan. Saudara kami, anak kami, sahabat kami yang kekasih, almarhum Rafael Keles akan termasuk di dalam barisan umat-Mu yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan bertemu apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau tetap menguatkan keluarga Tuhan, agar mereka tetap setia kepadamu, sehingga ada pengharapan kami bertemu apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati semua yang mengambil bagian pada acara ini, kiranya Engkau menyertai perbaktian kami pada saat ini, agar ibadah ini akan jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan rohani bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami, teristimewa bagi keluarga dan seluruh kami yang hadir pada saat ini. Kami mau menyerahkan perbaktian kami dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, kiranya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah
hadir pada kesempatan ini atau pada pagi menjelang siang ini. Di antaranya tentunya para pelayan buka, baik hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada kesempatan ini untuk memberikan semangat, dorongan, penghiburan, kekuatan bagi Bapak Michael dan Ibu Vivi untuk tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan walaupun harus berpisah dengan anak tercinta. Pemerintah Desa Kolongan yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami akan menyesuaikan oleh karena ya kami baru sekitar 21 hari berada di Minahasa Utara setelah lebih dari 11 tahun kami melayani di wilayah Kota Bitung. Memang sudah pernah berada di Minahasa Utara untuk kurang lebih 4 tahun, tapi lebih banyak 11 tahun dan baru 1 hari. Jadi biasa harus kepada Bapak Lurah, ya sekarang kami harus menyesuaikan Kepala Kelurahan Desa yang ada di Kolongan, perangkat kelurahan yang kami sapa tadi malam ya, terima kasih yang sangat ramah. Orang punya kepala jaga 2 ya, Bapak yang sangat ramah walaupun mereka belum mengenal, dan terima kasih untuk sambutan dalam perkenalan pada tadi malam. Semua kita yang boleh hadir untuk pimpinan-pimpinan, mantan pimpinan kami, maksudnya dari Gereja Advent yang kami sempat lihat, yaitu Bapak Pendeta Sembol Wulur bersama dengan terima kasih untuk kehadiran. Kalau masih ada, terima kasih, dan Pendeta Lumi Kewas. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita akan masuk pada pengebaran firman Tuhan, mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kemuliaan kerajaan surga, yang tetap menjadi bahagian terutama bagi keluarga yang berduka, keluarga Keles Katu'u. Di dalamnya Bapak Michael dan Ibu Fitri bersama dengan keluarga besar merasa bersedih, bersusah hati oleh karena anak mereka, oleh karena telah berpisah untuk tidur dalam kematian, yang mana sebagaimana keluarga bahkan kami semua memberikan penghiburan kekuatan di saat ini. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman penghiburan dalam ibadah pemakaman ini, karena kami berdoa dan memohon berkat di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu keluarga yang tetap diberkati oleh Tuhan, sebagaimana ketika kita telah mengaminkan segala perjalanan kehidupan kita, apa yang kita aminkan? Apa yang patut kita harus buat sepanjang perjalanan kehidupan kita semasa kita hidup di atas dunia ini? Tadi disampaikan, walaupun kami masih baru, belum seberapa tahu tentang almarhum, ya seorang pemuda yang sangat suka senyum. Nah, baru lihat foto, ya terima kasih. Baru melihat itu dia punya penampilan luar. Ini bagi kami karena kami masih baru. Apa yang harus kita pikirkan dan kita mengerti dalam menghadapi kesusahan sebagaimana yang dialami oleh keluarga Keles Katu'u dalam hal ini untuk kematian dengan orang-orang yang kita kasihi. Tadi malam, ya bagi kita yang boleh hadir menyaksikan tentang bagaimana seorang Horatio, seorang pengacara terkenal dengan kekayaan yang dia miliki, Horatio Spafford, yang akhirnya juga mengalami nasib yang sama untuk beberapa tahun yang silam. Ia harus berpisah dengan anak-anaknya, keempat anak-anaknya dalam tragedi yang menggenaskan. Namun di tengah-tengah keadaan yang demikian, seorang pengacara sama seperti Bapak Michael bersama dengan ibu, dengan istri, bapak daripada almarhum ya Rafael, ia berkata sebagaimana lagu pujian yang dinyanyikan, apabila damai perjalananku. Mengapa? Karena sebagaimana di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, Ayub dalam kehidupannya sekalipun ia ditimpa dengan berbagai macam masalah dalam kehidupannya, tetapi ia berketetapan untuk tidak mau menyatakan di dalam kehidupannya mempersalahkan Allah. Dengan demikian, Spafford ini mengingatkan kepada kita, walaupun dia seorang manusia sama dengan kita, ia merindukan kita yang masih hidup pada sekarang ini mengerti bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, untuk percaya bahwa Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini Allah, firman Tuhan katakan, Allah mengetahui rencana
rancangan apa yang ada padamu keluarga besar Keles Katuru, yaitu bagian akhir, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bagaimana kita mengaminkan setiap kali ada ibadah? Kalau ibadah syukur ya kita tentunya tidak begitu susah untuk memikirkan. Tapi ketika ada kedukaan, ada hal-hal yang sedih ya, sebagaimana Rafael dia harus meninggalkan para semua ya dalam hal ini. Ketika kita sudah mengetahui kami dalam pelayanan, sebelum pelayanan mengalami musibah-musibah seperti yang dialami oleh almarhum. Waktu kami pun tugas, dokter sudah memvonis kami ketika dalam pelayanan oleh karena kejahatan yang seharusnya untuk 16 tahun yang lalu juga hampir-hampir, bukan dalam arti bahwa kami mengatakan kami juga sudah menjadi seperti almarhum. Namun ini yang kami rasakan bahwa ketika kami menyadari kehidupan ini tidak pernah mengatakan sebagaimana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saya katakan ya beginilah, tidak. Tetapi saya ambil di ayatnya yang ke-22 dalam Ayub pasalnya yang pertama. Apa itu? Ketika tragedi yang terjadi dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya vonis dokter pun mengatakan tinggal 2% sebelum operasi itu dijalankan, kami jalankan dalam tugas ya, KKR dan lain sebagainya. Artinya saya katakan ini bukan rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rangkaian damai sejahtera. Mari kita bisa melihat seorang yang bernama Paul Please. Dalam pelayanan kehidupannya, dia adalah seorang penulis lagu yang terkenal, yang mengeres apa yang dikatakan oleh Horatio tadi. Apa yang dia mau sampaikan untuk kita, walaupun dia sebagai seorang penulis lagu, namun ketika dalam usia yang ke-38 ia bersama dengan istri tercintanya dalam perjalanan menuju ke Ohio yang ada, namun tragedi yang sama, kecelakaan di kereta api, dan akhirnya pada usia 38 bersama dengan istri, seorang penulis lagu terkenal, dan akhirnya apa? Dia harus juga apa? Menghembuskan nafas. Namun kata-kata dari lagu tadi mengatakan, apabila damai perjalananku atau ombak keras yang akan menimpa atau segala pencobaan, maka saya pun akan mengatakan baiklah bagiku. Pada kesempatan ini khotbah penghiburan dalam ibadah pemakaman bagi keluarga yang berduka untuk meninggalkan pesan rohani bagi kita. Saya beri konsepnya itu kematian orang yang benar dan pengharapan orang setia. Kenapa ini penting? Saya ingatkan kepada semua kita, baik kami sebagai pendeta, kematian orang yang benar yang bagaimana yang dimaksudkan, lalu bagaimana pengharapan kita sebagai orang-orang yang setia. Benar, Ibu Gembala tadi telah mengaminkan pekabaran tidak memandang bulu kematian itu. Sedangkan tadi kalau kami hitung saudara, kami mau saksikan mungkin lebih dari 4 kali ya kecelakaan yang kami alami tahun lalu terakhir. Orang ketiga menganggap kami bukan oleh karena masalah-masalah apa kehidupan atau dalam pikiran. Kalau kami terakhir tahun lalu bulan Juli itu oleh karena pasien, ya, karena istri kami adalah perawat di rumah sakit Manado. Kami baru selesai KKR, saya baru selesai bicara di KKR. Istri karena dia dinas malam, akhirnya karena dia sudah terlambat, mau tidak mau kami harus apa? Ambil tindakan. Dia tinggalkan anak kami, ini yang terakhir yang kami kecelakaan. Lalu oleh karena di box yang dekat orang punya bapak gubernur punya box yang itu yang ada tulisan itu maut dan lain sebagainya, ya di situ tiba-tiba ada pasir yang tidak tahu bagaimana modelnya, dia dari mana, yang dipikir. Akhirnya kami pun pergi, akhirnya celaka. Apa yang kami mau saksikan? Orang mengangkat kami, saya sudah mau hampir mati saudaraku. Ya, apa yang kami mau saksikan? Kesaksian dari orang-orang, bapak tidak. Tapi karena saya sakit, karena ini benturan bagian perut, ini yang kami katakan. Baru beberapa waktu yang lalu mati dan lain sebagainya. Besok paginya, ini hari Kamis, besok paginya suami istri di tempat yang sama. Kemudian kami mau katakan kepada Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan ini? Sepanjang kehidupan ini saya mengatakan bahwa bukan alat itu adil, tidak.
Tapi sepanjang kehidupan saya, baik saya dalam pelayanan, saya mengatakan untuk segala sesuatu Tuhan itu ada. Kalau adil, yang lain kata begini, kok kita tidak. Saya katakan Allah itu ada. Sehingga perjalanan kehidupan ini memiliki arti yang sangat bermakna. Bagaimana kita mengetahui kematian orang yang benar? Mari kita membuka di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah mereka yang apa? Yang mati. Nah sekarang jadi pertanyaan, ada dua bagian berarti. Itulah sebabnya mulai dari sekarang ini kami menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua untuk mengerti bagaimana perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita mau aminkan, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Kami mau gabungkan dengan apa yang dikatakan oleh pembicara-pembicara pada bagian awal, yaitu bagaimana kita menggabungkan Wahyu 14 ini dengan Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan 22, sehingga kita mengerti bahwa rancangan Allah itu adalah yang terbaik, bukan sebagaimana yang kita manusia pikirkan. Mari kita lihat. Ketika segala masalah terjadi ataupun segala kesusahan yang sementara menimpa saya dan saudara, ingatlah dua konsep ini yang kami mau tinggalkan dalam penghiburan bagi keluarga. Perpisahan orang yang setia sebagaimana almarhum Rafael yang telah dikatakan bahwa semasa ketika ia masih hidup, ia telah meninggalkan pesan bagi papa, bagi mama, kakak-kakak, adik, keluarga, oma, opa, dan jemaat, yaitu setialah di dalam Tuhan. Mengapa? Karena pengharapan bagi mereka yang setia kepada Tuhan, ketika Yesus akan datang di depan kita ini, akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Jadi saudaraku, saya kembali ingatkan, ada dua model. Kebangkitan yang pertama pada waktu Yesus datang kedua, yang kita semua sebagai orang yang percaya tunggu, adalah kebangkitan bagi mereka yang percaya dan yang menantikan akan kedatangannya. Itulah sebabnya Rafael telah meninggalkan pesan rohani bagi saya dan saudara. Semasa hidup kita, berusahalah di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Mengapa? Sebagaimana di bagian yang kedua, mereka yang tidak setia, benarlah yang dikatakan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Sony, di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 selanjutnya. Apa yang kita dapatkan? Kita dapat melihat persiapan yang dibutuhkan oleh kita semasa hidup ini untuk mau menunjukkan berkat dalam kesetiaan, sehingga kita tidak khawatir dengan segala sesuatu yang ada di depan. Seorang yang bernama Dr. Donald Benhouse, ia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal dari Amerika. Ia menjadi seorang duda yang masih muda yang ditinggalkan oleh istrinya, dan ia bersama dengan anak kecil atau anaknya yang masih berusia 6 tahun. Pada suatu waktu mereka berdua ini sementara berada dalam perjalanan, akhirnya anaknya ini karena masih kecil 6 tahun, tiba-tiba melihat ada truk yang sangat besar, yang sangat panjang, yang ketika akan lewat, anaknya ini dengan cepat merangkul akan papanya. Mengapa? Kenapa? Dia takut. Sedangkan bayangan saja yang lewat dari truk ini menyebabkan anak ini takut. Bagaimana dengan kita? Belum ada limbas atau ada tabrak sama anak ini, dia sudah merasa takut. Bagaimana saya dan saudara menghadapi akan kehidupan kita di dunia ini? Mari kita menengok apa yang sering kali kita katakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18. Dalam ayat ini apa yang kita maknai sebagai orang yang percaya? Sebagaimana Roma 14 ayatnya yang ke-8 mengatakan, jadi saudaraku yang kekasih, kita tahu sebagaimana kita hidup di atas dunia ini, kita harus hidup untuk Tuhan. Untuk selanjutnya itu bagian yang lain. Semasa kita ada di atas dunia ini,
sebagaimana kesan pesan rohani yang telah ditinggalkan oleh almarhum semasa masih hidup. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya ibarat kata seringkali ada itu di apa, di trans mungkin bagian Bapak saya belum menjumpai, yaitu menanti pagi yang apa, yang cerah. Kenapa? Ini adalah pengharapan yang dapat kita dapatkan, yang ditinggalkan oleh almarhum Rafael. Mama, papa, kakak-kakak, adik, keluarga, biarlah sepanjang kehidupan kita, sepeninggalnya dia sudah tidak tahu apa-apa, ya. Rafael yang sudah tidak tahu apa-apa, yang pada akhirnya meninggalkan pesan bagi kita untuk yakin bahwa kita yang ditinggalkan ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berpandang kepada bagaimana kita melihat orang yang telah meninggal. Kalau ada di bacaan kita dapat melihat bagaimana orang India ketika ada duka, maka dikatakan di sana di dekat mayat daripada orang yang meninggal itu mereka akan menaruh sebuah panah dan bejana. Mengapa? Karena ada ciri khas bagi mereka. Orang-orang Yunani ketika ada kedukaan mereka menaruh uang perak di mulut daripada orang yang berduka sebagai apa kata, dan sebagai orang sebagai almarhum atau almarhumah sebagai ongkos nantinya ke depan. Nah inilah ciri khas mereka. Kemudian di Mesir dekat orang mati mereka taruh sebuah peta yang dari bagus. Untuk apa? Supaya kata dia nanti akan melihat. Nah ini kan ciri-ciri saja. Dan bagaimana orang Cina mereka membakar rumah-rumah kertas dan uang kertas sebagai simbol bagaimana untuk kedepannya. Nah inilah kita. Bahkan di Normandia, jika seorang pejuang, jika seorang pahlawan yang akhirnya ia mati, maka bukan saja ia dikuburkan, tetapi kereta atau kuda bersama dengan alat-alat perang, baju perang dikuburkan bersama-sama. Mengapa? Karena filosofi cara berpikir mereka. Bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Mari kita melihat Mazmur 116 ayatnya yang ke-105. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, atau dengan kata lain, sangat baik kepada Tuhan kematian orang yang dikasihinya, dan ia akan memberikan sebuah kekuatan pengharapan bagi mereka. Yeremia 31 ayat yang ke-13. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku akan memberikan penghiburan kepada mereka dan akan memberikan sukacita kepada mereka setelah duka cita yang mereka alami. Itulah yang menjadi penghiburan kekuatan bagi kaum keluarga. Nah, bagaimana kita bisa melihat penghiburan kekuatan ini adalah kematian orang yang benar dan pengharapan orang yang setia. Mari kita selanjutnya mempelajarinya. Dalam ayat ini seringkali kita memikirkan bagaimana orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Kita kembali kepada konsep yang pertama. Mazmur 88 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Apa yang kita dapatkan dalam dua ayat ini? Kami hanya mengingatkan kembali, ya, Papa Michael dan Mama yang sudah mengerti, adalah baik untuk mengerti firman yang diberikan. Allah mengetahui segala perjalanan kehidupan kita. Namun dikatakan, adakah Allah melakukan sesuatu nantinya bagi orang-orang yang telah meninggal atau bagi dalam orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, sebagaimana almarhum, ya, Rafael yang telah meninggalkan Papa dan Mama dan kita semua. Di ayatnya yang ke-12, adakah pekabaran yang dapat disampaikan dalam dunia orang mati? Tentu tidak. Dan ini akan menjadi bahagian semua kita yang tergabung di dalamnya pelayat duka yang datang pada kesempatan ini memberikan semangat dorongan bagi kaum keluarga. Mari kita lihat apa yang dibutuhkan bagi Papa Michael dan Ibu Vivi untuk tetap semangat dan yakin pertemuan pada kedatangan Yesus yang kedua, kebangkitan yang pertama, merindukan akan bertemu dengan anak yang terkasih. Mari kita buka dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-16. Apa itu? Ini yang ditinggalkan oleh almarhum untuk terang semua.
biarlah Papa Michael, Mama Fitri akan hidup menurut jalan yang telah ditinggalkan oleh anaknya itu dalam kesetiaan, sehingga sebagaimana didikan yang orang tua telah buat dan telah berikan kepada almarhum semasa ia hidup, ini mengingatkan kembali bahwa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah untuk tetap tegar, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dan yang kelima, ini saya harus sampaikan ya. Percayalah kepada Tuhan. Sebagaimana Ulangan 8 ayatnya yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ialah yang memberikan penghiburan, kekuatan, semangat untuk menggapai satu kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk mau mengatakan bahwa melakukan yang menyenangkan bagi Allah itulah yang ditinggalkan untuk semua kita. Biarlah engkau berada di atas dunia ini, semua kita, pendeta sekalipun, kita akan berusaha untuk saling menguatkan satu sama yang lain, sehingga terkumpullah semua kita yang tergabung di dalamnya, para pelayan duka yang menunjukkan empati, bukan saja simpati, empati yang dalam untuk semua kita yang hadir, para pelayan duka bagi keluarga yang berduka. Sebagaimana Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendak keluarga yang ada, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa untuk tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. Memang Papa Michael, Mama Fitri, memang semua orang merasa sedih, tetapi kesedihan ini akhirnya dijanjikan oleh Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 13. Allah berjanji akan menggantikan kekosongan dari anak tercinta Rafael yang telah meninggalkan keluarga, untuk tetap yakin bahwa Allah yang sama akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini melihat perjalanan kehidupan kita, dapatkah kita mau mengatakan bahwa Tuhan, bagaimanakah saya dapat sanggup menjalani kehidupan, apa yang harus saya buat untuk pada akhirnya memuliakan Tuhan yang ada di depan saya ini kami mau tinggalkan. Sebagaimana ketika dosa ini telah masuk dan mendarah daging dan telah terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Ada yang boleh membukanya? Mari kita bersama-sama. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itulah sebabnya di setiap acara ibadah pemakaman bagi orang-orang yang kita kasihi, yang telah meninggalkan pesan bagi kita, semasa perjalanan kehidupan kita, kita harus selalu menunjukkan bagaimana artinya kita hidup setia kepada Allah. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 bagian B, inilah jaminan kepastian yang Yesus tinggalkan bagi semua kita. Apa itu? Semua orang yang percaya, semua kita yang merindukan kedatangan Yesus yang akan datang pada kali yang kedua, tidak ada yang akan binasa. Dan untuk menuju kepada tidak akan binasa, mulai dari sekarang ini kita yang masih hidup harus berusaha untuk mau menunjukkan bagaimana bagaimana sebetulnya saya harus hidup di atas dunia ini. Akhirnya saudara yang terkasih, dalam ibadah ini mari kami mau tinggalkan sebuah pesan rohani yang dalam lagi untuk kita sama-sama bawa. Sebagaimana ayat pertama yang kami telah bacakan tadi di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kami kembali lagi mengingatkan
Berbahagialah mereka yang telah beristirahat di dalam Tuhan. Dan inilah yang harus kita aminkan. Dari mana kita tahu apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua tadi benar? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 dan 17 berkata, akan ada upah kebangkitan bagi orang yang benar. Namun pertanyaan kembali lagi, pendeta sudah sampaikan ada upah. Tapi kapan itu pendeta? Menunggu. Menunggu kapan? Ketika Yesus akan datang. Sebagaimana kerinduan kita orang-orang yang sementara setia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Di ayatnya yang ke-6 di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu, sebagaimana di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Mengapa? Sebagaimana keluarga Keles Katubu, keluarga akan dihiburkan. Saudaraku yang kekasih, para pelayan duka yang diberkati oleh Tuhan, dalam menutup pesan rohani dalam ibadah pemakaman pada kesempatan ini, kami mau sampaikan sebagaimana di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-13 bagian B yang telah kami katakan, di dalam Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Ini harus menjadi pesan yang sangat berarti bagi kaum keluarga dengan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, berbahagialah mereka yang terpanggil dalam hal ini dalam kesetiaan. Berbahagialah mereka yang terpilih untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan setia dan mempertahankan iman sebagai orang yang tetap setia. Dan inilah pesan rohani yang harus diaminkan oleh keluarga yang berduka, bahwa perpisahan oleh karena almarhum Rafael yang telah meninggalkan kesan rohani yang mendalam bagi papa dan mama dan keluarga, yaitu di dalam satu perjalanan kehidupan kita. 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-2, ya, penghiburan kekuatan menjadi bahagia kaum keluarga, karena janji Tuhan, aku akan menggantikan rumah tempat keluarga yang sementara dalam duka cita ini dengan sukacita sesudah kedukaan yang keluarga alami. Akhirnya saudaraku yang kekasih, benarlah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semua di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Andalkanlah Tuhan dan berusaha untuk tetap mengikuti segala perintah yang Ia telah berikan, dan akhirnya kenangan kepada orang-orang yang setia yang telah meninggalkan pesan bagi kita semua, papa, mama, semua kita akan bergandengan tangan dan akan berusaha untuk hidup dan melakukan yang Allah inginkan. Tentunya kami secara pribadi sebagai pendeta, kami keluarga Mona Raintung, kami mendoakan bagi papa dan mama, kakak-kakak dari Rafael, adik dari almarhum Rafael, oma-opa yang tadi disampaikan, jemaat Kolongan, gereja Masjid hari ke-7, ya, Bapak Ketua Sony, Ibu Ketua Ellen, dan Nona Ketua, ya, Bapak Sekretaris. Mari kita kembali pada bagian yang pertama, yaitu ketika pada hari Sabat kami diundang bersama untuk berada di gereja. Laporan dari sekretaris, maka teringatlah saya ketika mendengar atau berita ini kami dapatkan. Selangsung saya teringat laporan sekretaris Jemaat Kolongan bahwa untuk tahun 2024 tidak ada yang berkurang. Artinya apa? Saya langsung, Tuhan, apa kata mereka kalau mereka merasa bahwa apa? Mereka susah, mereka mau mengatakan bahwa Tuhan tidak merencanakan ini. Namun yang terjadi adalah mari kita mengaminkan bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk keluarga yang ada, bahkan kita semua. Adalah doa kita pada kesempatan ini. Saya bawa perkabaran penghiburan dalam ibadah pemakaman ini. Tuhan sumber segala penghiburan akan memberkati keluarga besar Keles Katubu.
Baik, saudaraku yang kekasih, kami akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang sangat baik yang terus memberkati kami umat manusia. Ketika pada kesempatan ini kami berada di rumah duka yang dialami oleh keluarga besar Keles Katu, Papa Michael bersama dengan Ibu Fit, oleh karena kesedihan yang mereka sementara alami dengan berpisahnya anak yang tercinta, almarhum Rafael Junior Nathanael Keles, oleh karena ia telah meninggalkan pesan rohani bagi kami semua keluarga yang ada. Diberkatilah kiranya kaum keluarga sepertinggalnya almarhum yang telah meninggalkan keluarga dan kami semua dalam kematian, dalam tidur yang panjang. Kami mengerti bagaimana kami mau mengaminkan firman yang hidup ini untuk mengingatkan kepada kami semua, semasa kami hidup di atas dunia ini, biarlah kami melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan Allah, sebagaimana pesan rohani yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Oleh karena semasa hidupnya, senyumnya yang manis, bagaimana ia tidak mau menunjukkan sebuah tabiat-tabiat yang tidak berkenan, tetapi sebaliknya ia ramah satu sama yang lain. Itulah sebabnya Papa dan Mama, kakak-kakak, adik, keluarga, jemaat dan masyarakat, kami merasa diberkati dengan penghiburan pada saat ini, dan Allah berjanji akan menggantikan suasana duka cita yang mereka alami dengan sukacita sesudah kedukaan mereka alami. Terimalah berkat daripada Allah yang memberkati keluarga besar Keles Katu dengan penghiburan surga, dan memberkati semua kami di dalamnya seluruh pelayan duka yang memberikan empati yang dalam kehadiran untuk memberikan semangat bagi kaum keluarga yang berduka. Terimalah berkat daripada Allah yang terus memberkati acara kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Lebah hitam
Udah Jo, dia nempel ada turun kelas sudah.